Aku tahu dia spontan. Mengayun tangannya meraih lenganku kala aku roboh. Tiba-tiba dadaku ditembus peluru. Berhambur darah. Matanya terbelalak meradang. Mulutnya menjerit sang-esang. Allahu Akbar! Hanya kami berada di lorong itu, perempuan bernikah itu. Aku memang dicari negara, dilantang tuduh berbahaya karena menggalang desa mandiri. Kini kami telah berikat suci. Kasih adalah nafas kami. Kami tak lagi dua, tapi satu. Dia setia ketika aku di gereja. Dia di sampingku menemaniku. Perempuan bernikah ini. Mei ini tidak hanya sekedar mengingat kemudian bergerak, tetapi harus ada sesuatu yang nanti bisa dibawa oleh itu untuk selama-lamanya, yaitu saya mengusulkan 13 Mei ini menjadi hari permohonan maaf dan pemaafan bagi kita bangsa Indonesia. Untuk itu saya mengawali dan ini sudah saya tulis di akun FB saya beberapa bulan yang lalu. Kami yang mayoritas belum bisa memayungi, kami yang mayoritas belum bisa melindungi, kami yang mayoritas belum bisa memberikan kesejukan di negeri ini. Kami mohon maaf. Kami mohon maaf, dan lewat 13 Mei inilah kami ingin menjadikan hari permohonan maaf dan pemaafan bagi kita semuanya, untuk anak cucu kita, untuk anak bangsa, agar tragedi ini tidak terjadi lagi. Demikian untuk sementara, dan pancingan ini semoga bisa berlanjut. Terima kasih. Kita harus mengakui bahwa pelaku dari pengeboman ini adalah bagian dari kami yang beragama Muslim gitu. Masalahnya kan tapi kemudian banyak juga yang merasa denial bahwa itu kan hanya oknum, itu bukan bagian dari kita gitu. Maka kalau kita terus denial bahwa pelaku ini juga berasal dari agama kita gitu, maka kita kan tidak akan menemukan akar permasalahannya gitu. Saya mengusulkan membangun habituasi yang baik, mulai dari hal yang kecil aja. Misal kalau dalam komunikasi sehari-hari diusahakan untuk tidak membangun komunikasi yang mendiskreditkan gitu. Misal kalau ketemu teman dari agama yang berbeda, Tuhanmu itu kayak gini, Tuhanmu itu kayak gitu. Nah itu saya rasa bisa dibangun dari hal yang kayak gitu. Atau misal dari orang yang dari beragama yang sama kayak di Islam gitu. Misal kalau nggak sepakat sama tahlilan itu nggak perlu kita membita-bitakan atau bagaimana, kita bangun saja dialog gitu. Lalu dari ketidaksetujuan itu harusnya kita justru membangun diskursus bahkan debat nggak apa-apa. Maka kultur-kultur yang intelektualisme harus dihidupkan, jangan sentimen malah menyesatkan atau yang bagaimana gitu. Lalu yang kedua juga tentu saja adalah melalui suatu perjumpaan. Maka kita harus sering berjumpa dengan teman-teman yang berbeda Bahkan misal dalam Islam sendiri, apakah teman-teman bisa menerima pandangan Islam yang agak berbeda? Misal dari teman-teman Ahmadiyah atau teman-teman Syiah apakah bersedia membangun dialog Justru maka untuk menghindari sentimen-sentimen semacam itu, kita harus sering melakukan perjumpaan dengan orang yang berbeda Lalu yang ketiga, kalau dari saya sendiri, karena terorisme itu suatu wacana maka kita harus melakukan suatu kontra wacana juga. Kita harus memunculkan lebih banyak tafsir-tafsir keagamaan yang lebih progresif yang membangun persaudaraan dan solidaritas. Kalau dari saya pribadi, pertama untuk komunikasi lebih penting. Soalnya kenapa? Banyak orang-orang anak-anak muda tentunya masih ada perkubu-kubuan.
Jadi membedakan antara agama satu dengan agama yang lain. Dia belum tentu bisa menerima budaya, kebiasaan dari agama lain. Jadi di sini saya tekankan bahwa khususnya untuk anak muda, kalau dari agama lain melakukan budayanya mereka, semaksimal mungkin kita yang agama lain mensupport atau enggak menerima budaya itu, bukan malah justru untuk menjauhi bahkan kayak menindas. Karena dari permasalahan itulah muncul terjadinya rasa kayak kamu agama itu, aku agama ini. Sedangkan Indonesia tuh agamanya banyak. Dan pengalaman saya di Gerdu, ketika persatuan agama-agama itu kumpul dan menjadi satu, itu wah, adem pertama, kedua indah, ketiga erat. Kalau semisal ketiga nilai itu udah menjadi satu di anak-anak muda, saya yakin anak-anak muda gak bakalan ikut menjadi bagian dari peristiwa 13 itu untuk yang terorisme. Jadi di sini saya tekankan untuk anak-anak muda sekalian untuk lebih dieratkan lagi hubungan dari beberapa agama. Anak-anak muda itu juga sebenarnya adalah korban pemikiran ekstremisme dari orang-orang tuanya, sehingga mereka berpikir pendek tentang adanya surga, adanya kehidupan yang lebih kekal setelah mengebom. Mereka tidak berpikir tentang kemanusiaan. Rasa kemanusiaannya telah menghilang waktu itu juga. Sebenarnya keberagaman itu adalah jati diri bangsa Indonesia ini. Dan yang kedua adalah nilai-nilai kemanusiaan. Karakter bangsa ini adalah bagian dari kemanusiaan yang universal. Kebebasan adalah hak dan metode, sedangkan kemerdekaan adalah satu-satunya jalan yang harus kita tempuh. Saya hanya mengingatkan kembali jika Jawa Timur adalah memiliki juara satu terhadap intoleransi di Indonesia. Kami hanya mengingatkan itu. Di sini Gus Dur sudah mengajarkan kita tentang mereka yang bukan saudaramu dalam seiman, dialah saudaramu dalam kemanusiaan. Seringkali Gus Dur menulis itu di berbagai artikelnya yang mengutip ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Disinilah peran pemuda untuk menjaga marwah kemanusiaan. Kira-kira nih, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman di sini berkomitmen untuk menjaga Surabaya yang damai? Ya, selamat datang di era baru, eranya pemuda di Surabaya yang damai. Bukan kepalan, bukan pentungan, bukan api, apalagi pedang. Karena yang hidup dalam pedang akan mati dengan pedang. Mereka tak pantas dipukul. Mereka tak layak digebuk. Mereka tak boleh dibunuh, apalagi dibakar hidup-hidup. Mohon saja kekuatan untuk kita, karena kita lemah. Biar mampu mengampuni. Mintakan ampunan buat mereka, biar hatinya selembut sutra. Yang doyan menyiksa kita, biar sadar bahwa mereka tak pantas jadi keji. Kasih, zikirmu dan rosarioku adalah senjata perlawanan. Sebagai balasan atas laku mereka, terimalah cinta dari kami. Aku Fransiskus dan Balkis, istriku. Baik, karena kebaikan itu adalah menuju dengan keindahan, dan baik adanya ketika cinta sebagai landasannya. Sinergi untuk kita semua. Kita adalah bangsa yang sangat besar, saya percaya itu, karena banyak suku, banyak agama di negara kita, Indonesia tercinta ini. Dan semoga
persatuan ini akan selalu tetap ada, toleransi selalu tetap ada, dan aku mencintai kalian semua. Sebuah lagu ini adalah sebuah pemikiran dari saya, di mana mungkin ini akan menjadi gagasan bagi saya, dan saya ingin menawarkan kepada teman-teman semuanya. Kira-kira judulnya. Sinar matahari yang terang berujung pada liku-liku kehidupan, tertutup malam bertabur bintang, dibuai mimpi yang tak kunjung datang. Tiada sinar, terasa sesak, semuanya berjalan dengan kepastian, berujung derita yang selalu membekas, tersulut benci terbahara-hara. Oh, oh. Langkah berjalan penuh kebebasan, satukan pilihan pada pemikiran. Pemikiran selalu tak jalan bersama, rebutkan kuasa dengan kekerasan. Oh, nurani yang mulai tertutup gelap, halalkan segala cara untuk berkuasa. Tak peduli kesengsaraan melanda. Oi! Mereka durjana pembunuh massa. Oh, saudara-saudaraku semuanya, jangan mudah kita untuk terpecah belah. Kita saudara serumpun berpedoman cinta, bahagia hidup suci dalam perdamaian.